Ya, polemik penggerebekan gudang beras itulah topik yang kita angkat pada malam hari ini. Pak Iksan Firdaus, saya ingin minta pandangan Anda sebagai anggota Komisi 4. Ya, yang kita perlu klarifikasi sebenarnya, kalau kita mengikuti perkembangan yang ada, Mbak, saya beberapa hal yang saya ingin klarifikasi, saya ingin melanjutkan Pak Said itu juga. Pertama tentang apa itu beras subsidi. Ini jangan sampai salah persepsi di dalam publik, bahwa yang dimaksud dengan beras subsidi dalam selama ini kami membahas di Komisi 4 itu beras rastradan atau raskin namanya. Nah, kalau yang dijelaskan yang selama ini menjadi debat publik bahwa beras yang dihasilkan dari subsidi input, misalnya pupuk, benih dan sebagainya, itu bukan masuk kategori beras subsidi. Nah, ini jadi yang perlu bisa dinikmati diklarifikasi semua keluarga, bukan keluarga tertentu begitu ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Artinya jangan sampai salah persepsi. Pak Said pernah bilang jangan-jangan nanti tukang gorengan juga nanti diperiksa gara-gara menerima minyak goreng subsidi gitu ya. Nah, ini jangan sampai salah persepsi. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita ingin menjelaskan adalah terkait dengan ada pengusaha atau siapapun pihaknya kalau kemudian membeli beras lebih tinggi dari harga patokan pemerintah HPP ini, itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Nah, terkait dengan beberapa hal misalnya tentang penyidikan, saya tidak ingin mencampuri urusan penegakan hukum. Tapi kita ingin meluruskan beberapa hal saja terkait dengan beras subsidi maupun dengan apa yang dikatakan sebagai bahwa terjadi pelanggaran pembelian beras dari petani. Itu tidak benar menurut saya. Bahwa pedagang siapapun jika ingin membeli beras dari petani melebihi HPP itu sah. Bahkan petani juga untung. Nah, itu yang senang. Petani juga senang. Bahkan kalau ada yang melebihi dari 4.500, 5.000 selama petaninya senang, tidak ada masalah. Oke, tapi kita kesampingkan bukan kita agak sudahi ya masalah itu. Taruhlah memang Pak Menteri salah ucap mengenai beras bersubsidi, begitu ya? Saya nggak bisa bilang begitu, tapi persepsi publik mengatakan gitu. Taruhlah juga memang yang disasar bukannya membeli beras dengan harga melebihi HPP seperti itu. Yang Anda baca di balik penggerebekan ini sebetulnya apa tujuannya? Kalau kemudian tujuan akhirnya adalah memperpendek atau menjaga jangan sampai disparitas harga di tingkat petani sampai di tingkat konsumen itu terlalu lebar, saya setuju. Saya setuju. Artinya begini, ada argumentasi mengatakan bahwa petani itu hanya mendapatkan 4.500 per kilo, tapi pedagang kemudian mendapatkan harga yang lebih tinggi. Nah, memperpendek disparitas itu saya setuju. Tetapi kemudian yang harus dilakukan adalah memperjelas aturan. Nah, karena belum ada payung hukumnya. Aturannya ini, itu yang kemudian harus diperjelas dulu. Misalnya kemudian ada Permendak tahun 2017 terkait dengan HET beras premium misalnya 9.000. Nah, itu kriteria premium dan HET medium beras medium. 9.000 itu medium, medium. Salah, saya salah. Nah, harga itu harus dijelaskan kriterianya. Seperti apa? Jangan sampai kemudian bahkan di tingkat pasaran misalnya 9.000 HET tiba-tiba di pasaran itu ada lebih dari 10.000 misalnya. Apakah pemerintah melakukan tindakan? Kan tidak sebenarnya. Kayak seperti kejadian misalnya kita contoh daging lah misalnya. Pemerintah sudah menerapkan HET sekitar 80.000. Tapi di pasaran 100.000 pemerintah bisa apa? Karena memang itu mekanisme pasar. Nah, yang harus dilakukan oleh sah-sah saja ya. Tidak bisa kemudian polisi menangkap penjual yang kemudian menjual beras medium dengan harga di atas 9.000 atau di atas HET medium. Artinya kalau bicara terkait dengan SNI misalnya, terkait dengan kandungan gizi, itu silahkan saja. Itu kalau memang itu terjadi informasi yang salah, memberikan informasi yang salah kepada publik, bukan hanya persoalan misalnya undang-undang perlindungan konsumen, tapi informasi publik pun, undang-undang informasi publik bisa diterapkan. Saya sarankan begitu. Tetapi ini kan penegakan hukum, silahkan itu. Tetapi yang terpenting adalah yang kita harus klarifikasi, jangan sampai kemudian masyarakat berpersepsi bahwa kemudian terjadi penyalahgunaan beras bersubsidi. Baik, Pak Pujo, saya ke Anda lagi, Pak Pujo. Benarkah setelah kita kerucutkan ini persoalannya penangkapan itu muaranya nanti adalah penipuan kualitas? Nah, itu memang jelas sekali terlihat ya, bahwa ini ada upaya untuk merubah kondisi dari kualitas medium menjadi premium sudah kita dapatkan. Tetapi yang perlu kita lihat bahwa tadi saya menanggapi Bang Arif, Bang Said itu,
kita tidak boleh negara ini membiarkan negara tidak bisa mengontrol apa-apa, khususnya menyangkut komoditas strategis. Ya. Makanya ditaruh adanya Menteri Pertanian, ada namanya Menteri Perdagangan, kan begitu. Ya. Jadi ada namanya Bulog, Badan Urusan Logistik. Jangan sampai, ya, jangan sampai saat harga dikendalikan oleh kartel-kartel, ya, negara ini tidak memiliki kecukupan beras di gudangnya. Itu tujuan akhirnya ya. Ya, tentu saja tujuan panjangnya seperti itu. Ini utamanya seperti itu. Tapi bukti-bukti apa yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian ini Tapi kalau polisi, jangan main-main karena kita nggak main-main. Komisarisnya saja dulu adalah mantan Menteri Pertanian begitu ya. Ini yang dihadapi polisi. Jadi kita ini perkara kecil begitu. Sudah meriksa cukup banyak ya, 24 orang. Kemudian itu levelnya kita apa saja itu, Pak? Ya tentu saja levelnya dari berbagai level yang sudah kita periksa. Dari PT tersebut ya? Ya, ada keterangan-keterangan dari berbagai pihak, kemudian dari bukti-bukti dari peraturan-peraturan ada, kemudian harga jual pon kita bandingkan dan lain-lain cukup kuat gitu ya. Jadi kita tidak main-main karena kita berani menyegel kita lakukan polisi lain terhadap suatu gudang itu tidak main-main. Gitu. Jadi yang ditemukan adalah dikelola menjadi beras medium, tapi ternyata dijual harganya beras premium. Ya, mungkin dimaksud adalah beras ini medium tapi dikategorikan premium, kira-kira begitu lah. Iya, dihargai premium. Itu kena penipuan. Silakan saja kalau itu. Kalau seandainya seperti itu, begitu kesalahannya di mana? Itu masuk kategori itu termasuk penipuan ya. Itu termasuk penipuan. Jadi begini, kemarin saya keluar itu karena sebenarnya ini kan masalah kecil, tapi penjelasannya terlalu lebar. Masuklah subsidi merugikan negara apa segala itu terlalu lebar di luar ini. Pada sebenarnya penyidikannya sederhana, melakukan ini penipuan terhadap ini gitu kan. Nah, saya seperti menyatakan, saya ingin luruskan yang dimaksud peraturan Impres tentang HET itu terendah 7.300, tertinggi 9.000. Maksudnya begini. Untuk harga medium. Beras medium. Iya. Kalau harga 7.300 di bawah 7.300, kan begini kenapa ini muncul? Karena dulu Bulog itu harus minta persetujuan baru boleh operasi pasar. Nah ini panjang, udah keburu naik beras, nah dibikinlah impres batas atas batas bawah. Jadi kalau 7.300 di bawah 7.300 maka Bulog harus masuk beli. Kalau di atas 9.000 maka Bulog harus keluar memasarkan. Operasi pasar. Nah, jangan dikatakan bahwa tidak boleh menjual di atas 9.000. Bukan itu maksudnya HET itu. Jadi kalau di atas 9.000 Bulog tidak perlu minta izin lagi kepada pemerintah. Dulu saya di dalam. Jadi setiap mau operasi pasar rapat dulu Menko. Itu mengatur menteri aja bisa sebulan baru bisa ketemu. Udah keburu selesai kasusnya. Dibikinlah impres ini. Nah, yang ini harus jangan sampai salah penafsiran bahwa orang yang menjual di atas 9.000 itu ditangkap karena dianggap melebihi HET. Padahal bukan itu maksudnya. Nah, ini kemarin Pak Pujo, mohon maaf, penjelasannya terlalu melebar. Padahal sebenarnya Pak Pujo jelaskan tadi kasusnya hanya itu. Ya, sebetulnya gini, Bang Dido. Nanti saja dilanjutkan. Saya harus sudah ada perintah untuk break lagi. Kita akan kembali saat lagi.